Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Nur Hidayah dengan NIM 224101010003. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang paradigma manajemen pendidikan. Pembahasan yang pertama yaitu manajemen pendidikan. Nah, manajemen pendidikan berasal dari kata manajemen dan juga pendidikan. Manajemen merupakan sesuatu yang amat sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, terutamanya dalam organisasi dan juga pendidikan. Dengan adanya manajemen, segala sesuatu itu bisa berjalan dengan teratur, efisien, dan juga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, manajemen itu membantu mengatur dan juga mengelola baik dari sumber daya manusianya maupun non-manusia, agar bisa dimanfaatkan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Nah, karena itu memahami konsep manajemen ini itu sangat penting sehingga setiap orang itu bisa terlibat dalam organisasi itu bisa bekerja dengan lebih efektif. Nah, kata manajemen sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu manus yang berarti tangan dan juga egere yang berarti melakukan. Jika digabung, dua kata tersebut menjadi managere yang berarti menangani. Nah, kemudian kata tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to manage dengan kata benda manajemen dan juga manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen tersebut. Nah, kemudian jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti manajemen atau pengelolaan. Beberapa ahli seperti George R. Terry itu mengatakan bahwa manajemen ini merupakan sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia maupun non-manusia tadi. Nah, berdasarkan beberapa pengertian dari manajemen itu juga dapat disimpulkan bahwa manajemen ini proses mengatur dan juga mengelola berbagai sumber daya, baik itu manusia, waktu, peralatan, agar tujuan itu dapat tercapai secara efisien dan juga efektif. Nah, manajemen ini mencakup langkah-langkah seperti merencanakan yang harus manajemen ini mencakup langkah-langkah seperti merencanakan apa yang harus dilakukan, mengorganisir sumber daya, memimpin atau mengarahkan orang-orangnya, serta mengawasi agar semua rencana itu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Nah, dengan kata lainnya, manajemen ini membantu memastikan gitu bahwa segala sesuatu yang dikerjakan itu bisa menghasilkan hasil yang maksimal gitu. Kemudian ke pengertian pendidikan. Nah, pengertian pendidikan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan itu merupakan usaha sadar dan juga terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik ini dapat mengembangkan potensi yang dimiliki gitu, baik kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan-keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, dan juga bangsa dan negara. Nah, kemudian pendidikan ini merupakan proses yang disengaja gitu dalam membantu seseorang untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga karakter gitu agar mampu berperan dalam kehidupan bermasyarakat nanti. Kemudian selanjutnya yakni pengertian manajemen pendidikan. Nah, dari beberapa pengertian tentang manajemen dan juga pendidikan, jadi bisa disimpulkan bahwa manajemen pendidikan ini merupakan sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan terhadap berbagai sumber daya dalam dunia pendidikan agar pendidikan itu dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. Nah, manajemen pendidikan itu mencakup pengelolaan guru, siswa, kurikulum, sarana, dan juga aspek administratif lainnya. Ya, untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, menurut Kristiawan, manajemen pendidikan itu merupakan serangkaian kegiatan dalam bentuk proses pengelolaan kerja sama atau kelompok yang tergabung dalam organisasi pendidikan tersebut. Tujuan utamanya yaitu mencapai target pendidikan yang ditetapkan sebelumnya itu dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Nah, proses ini itu dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen dan juga menerapkan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan.
Nah, prinsip manajemen pendidikan ini itu dijadikan sebagai landasan utama dalam menjalankan berbagai aktivitas manajerial di lingkungan sekolah. Nah, prinsip ini itu sangat penting karena dapat menentukan apakah sebuah lembaga pendidikan itu dapat sukses atau akan menghadapi kesulitan gitu dalam mencapai tujuannya. Nah, adapun prinsip-prinsip yang pertama yaitu eh, prinsip partisipasi. Nah, prinsip partisipasi ini menekankan keterlibatan gitu dalam semua personil yang ada di lingkungan sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan maupun siswa gitu. Nah, prinsip yang selanjutnya, yang kedua, yaitu prinsip transparansi. Nah, prinsip transparansi ini itu mengacu kepada keterbukaan setiap tahapan dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, transparansi ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses itu berjalan gitu dengan jelas serta bisa diawasi oleh pihak yang berkepentingan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini itu merupakan tanggung jawab setiap tindakan maupun keputusan yang diambil dalam menjalankan kegiatan pendidikan. Nah, setiap program atau kebijakan yang diterapkan itu harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas kepada pihak yang berwenang seperti pemerintah, masyarakat, orang tua maupun orang tua siswa gitu. Nah, prinsip yang keempat yakni prinsip profesionalisme. Nah, yang berarti bahwa setiap individu dalam lingkungan sekolah itu harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan kapasitas dan juga keahliannya masing-masing. Nah, prinsip selanjutnya yaitu berwawasan ke depan. Nah, berwawasan ke depan ini itu mengharuskan sekolah itu tujuannya gitu, memiliki visi dan juga misi yang jelas gitu sebagai panduan untuk mencapai tujuan yang berjangka panjang. Nah, prinsip yang terakhir yaitu sharing authority. Maksudnya yaitu pendelegasian wewenang dari pimpinan kepada bawahan yang dianggap mampu melaksanakan tugas tertentu. Nah, dalam situasi tertentu, kepala sekolah ini kan tidak harus selalu menangani segala sesuatunya sendiri, gitu, melainkan dapat memberikan kepercayaan kepada tenaga pendidik atau staf yang memiliki kompetensi di bidangnya. Nah, kemudian fungsi manajemen ini berperan sebagai alat untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Itu yaitu mengatur jadwal kegiatan, terus memastikan bahwa tujuan pendidikan ini dapat tercapai dengan maksimal. Nah, jadi fungsi-fungsi tersebut itu diantaranya yang pertama yaitu perencanaan atau disebut juga dengan planning. Nah, perencanaan ini merupakan proses mendefinisikan tujuan organisasi serta merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tadi. Nah, jadi dalam tahap perencanaan ini itu disusun gitu berbagai langkah dan juga aktivitas yang akan digunakan secara sistematis gitu untuk memastikan tujuan itu dapat terrealisasikan gitu. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian atau organizing. Nah, pengorganisasian ini proses yang berkaitan dengan penyusunan strategi dan juga taktik gitu yang telah dirumuskan dalam tahap perencanaan. Jadi, dalam proses ini itu diperlukan sistem yang efektif serta lingkungan organisasi yang kondusif sehingga semua anggota itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian, fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengarahan, directing. Nah, fungsi pengarahan ini itu tahap implementasi dari program yang bertujuan agar seluruh pihak organisasi itu bisa menjalankan tanggung jawabnya dan perannya masing-masing. Kemudian, prinsip selanjutnya yaitu prinsip pengawasan, controlling. Nah, pengawasan ini itu proses evaluasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang sudah direncanakan, diimplementasikan itu bisa berjalan dengan sesuai gitu dengan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya yakni latar sejarah manajemen pendidikan.
Nah, bidang manajemen pendidikan ini berkembang dari teori administrasi pendidikan. Jadi dulu itu istilahnya itu disebut dengan administrasi pendidikan. Nah, administrasi pendidikan ini banyak digunakan sampai tahun 1974. Sebelum akhirnya administrasi pendidikan ini mengalami pergeseran menjadi manajemen pendidikan di tahun 1988. Jadi pada awal perkembangannya ini, teori administrasi pendidikan ini lebih banyak berfokus ke pengelolaan intuisi pendidikan. Jadi berdasarkan pendekatan birokrasi dan juga struktur organisasi yang sistematis. Tapi seiring berkembangnya zaman, konsep ini itu mulai berubah. Jadi dengan mengadopsi teori manajemen pendidikan modern yang diterapkan dalam industri dan juga bisnis. Nah, di Amerika Serikat itu perhatian terhadap manajemen pendidikan ini meningkat gitu di abad ke-19. Jadi konsep ini itu berkembang jadi dari administrasi pendidikan itu menjadi manajemen pendidikan sebagai disiplin ilmu tersendiri. Nah, kemudian Henry Fayol ini memperkenalkan konsep scientific management itu yang kemudian memicu perdebatan di kalangan pendidik. Jadi, sebagian besar pendidik itu menolak gitu pendekatan yang terlalu manajerial dalam pendidikan karena dianggap mengurangi aspek humanistik dalam pengelolaan sekolah. Tapi kebutuhan akan efisiensi dalam pendidikan itu membuat banyak sekolah ini mengadopsi prinsip-prinsip manajemen modern. Kemudian sejak kemunculannya di tahun 1969, jadi manajemen pendidikan ini itu berkembang menjadi bidang studi yang diakui oleh akademik gitu. Dan Amerika Serikat pun konsep ini itu menyebar luas gitu ke berbagai negara juga termasuk di Indonesia. Kemudian awal abad ke-20 fokus terhadap kepemimpinan di pendidikan ini semakin meningkat, terutamanya dikenalkannya teori manajemen ilmiah, scientific management tadi, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dalam pendidikan. Masuk ke awal abad 21, kesadaran akan pentingnya kepemimpinan dalam pendidikan ini semakin meningkat gitu. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas manajemen itu berperan sangat besar dalam menentukan keberhasilan sekolah dan juga prestasi siswa. Nah, jadi sebagai sebuah bidang kajian akademik dan juga praktik, manajemen ini mengadopsi prinsip-prinsip dasar yang awalnya diterapkan dalam industri dan juga bisnis. Kemudian pendekatannya itu disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan tapi tetap mempertahankan aspek pedagogis dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kemudian di Indonesia sendiri, perkembangan manajemen ini dipengaruhi oleh sistem pendidikan barat serta kondisi pendidikan nasional. Jadi meskipun bidang ini tuh terkenal sangat luas, usianya juga masih relatif muda gitu jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju. Kemudian di era 1970-an, pemerintah Orde Baru ini mulai memperluas akses pendidikan secara masif. Jadi meskipun terjadi perkembangan yang pesat di jumlah sekolah dan juga siswa, perhatian terhadap kepemimpinan dan juga manajemen ini masih terbatas. Kemudian hingga pada awal 1980-an itu istilah manajemen pendidikan ini juga masih belum dikenal secara luas gitu. Saat itu lebih umum dengan istilah administrasi pendidikan yang mengacu pada sistem birokrasi pendidikan peninggalan kolonial. Nah, kemudian terjadi perubahan lagi pada 1990-an. Jadi pada saat itu banyak gitu perguruan tinggi yang mulai mengganti program studi dari administrasi pendidikan itu menjadi manajemen pendidikan gitu. Seperti UM, UNY, UNJ itu mulai membuka program studi manajemen pendidikan gitu. Jadi kan pergeseran ini tuh menunjukkan adanya kesadaran bahwa pendidikan itu nggak hanya tata kelola yang administratif, tetapi juga pendekatan manajerial yang lebih efektif.
Nah, kemudian pada tahun 2000-an, sistem pendidikan Indonesia ini mengalami desentralisasi. Jadi, hal ini tuh membawa perubahan yang besar dalam praktik kepemimpinan sekolah, di mana kepala sekolah ini memiliki peran yang sangat besar dalam mengelola lembaganya gitu. Dalam periode ini juga, konsep manajemen berbasis sekolah itu mulai diterapkan. Jadi, yang menuntut sekolah itu lebih mandiri dalam mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya, yakni tujuan manajemen pendidikan. Jadi, manajemen pendidikan yang dilakukan itu harus sejalan tujuannya dengan tujuan pendidikan nasional yang sudah ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, jadi tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurut Usman itu yang pertama yaitu terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang paikem. Nah, apa itu paikem? Paikem ini yang singkatan dari aktif, kreatif, menyenangkan, dan juga bermakna. Yang kedua yaitu terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi dirinya. Yang ketiga yaitu tercapainya tujuan secara efektif dan juga efisien. Yang keempat yaitu terbekalinya tenaga kependidikan guru itu dengan teori tentang proses dan juga tugas administrasi pendidikan. Dan yang terakhir yaitu terciptanya citra positif pendidikan. Nah, selanjutnya yakni urgensi dari manajemen pendidikan. Jadi manajemen pendidikan ini itu memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jadi tanpa manajemen yang baik, proses pendidikan itu sulit untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang diharapkan. Nah, di sini ada beberapa urgensi dari manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu menjamin efisiensi dan efektivitas pendidikan. Jadi manajemen pendidikan ini membantu memastikan bahwa sumber daya pendidikan baik tenaga pendidik, fasilitas maupun dana itu bisa digunakan secara optimal. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum yang relevan. Jadi manajemen pendidikan ini bertanggung jawab untuk merancang kurikulum yang mencakup semua aspek akademis serta nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan siswa. Yang ketiga yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Jadi pendidikan yang bermutu itu selain tergantung kepada kualitas guru atau kurikulum, tetapi juga tergantung ke gimana elemen dalam pendidikan itu dikelola. Yang keempat yaitu mewujudkan tujuan pendidikan. Jadi mutu pendidikan ini kan nggak hanya bergantung ke kualitas guru atau kurikulum, tetapi juga gimana elemen dalam pendidikan itu dikelola. Kemudian meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pendidikan. Jadi manajemen pendidikan ini juga berfungsi untuk meningkatkan akuntabilitas dan juga transparansi dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Jadi dengan adanya sistem manajemen yang jelas, setiap proses pendidikan itu bisa dipantau dan juga dievaluasi dengan baik. Jadi bisa mencegah penyimpangan dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut. Nah, yang sebab selanjutnya yaitu unsur utama dalam manajemen pendidikan. Keberhasilan suatu lembaga itu kan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pengajaran yang diberikan, tapi juga gimana unsur pendukungnya itu dikelola secara baik. Jadi unsur itu mencakup uang, manusia, pendidikan yang baik akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran, pengelolaan sekolah, serta peningkatan potensi dari peserta didik. Jadi unsur-unsur utama manajemen pendidikan itu yang pertama yaitu ada manusia, Jadi sumber daya manusia ini bisa dipandang sebagai aset utama dalam sebuah organisasi karena peran manusia ini sangat penting ya dalam menjalankan atau menggerakkan seluruh aktivitas operasional di lingkungan sekolah, di lingkungan pendidikan. Yang kedua yaitu money atau uang. Jadi uang ini itu dinilai sebagai unsur penggerak itu yang mendukung kegiatan operasional di lingkungan pendidikan atau sekolah. Jadi tanpa adanya dana yang memadai, berbagai aktivitas di lingkungan pendidikan itu nggak berjalan secara optimal. Jadi sebagai elemen utama untuk mencapai tujuan organisasi, uang ini diperlukan untuk membayar gaji tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta staf-staf administrasi. Jadi selain itu uang yang digunakan juga untuk pengadaan sarana dan juga prasarana yang menunjang proses pembelajaran, serta membiayai berbagai kebutuhan operasional yang ada di sekolah.
Nah, saat ini kan pemerintah itu memberikan dukungan finansial kepada sekolah. Jadi melalui dana BOS itu, bantuan operasional sekolah. Nah, tujuannya itu untuk membantu pengelolaan keuangan sekolah agar bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu material atau bahan. Jadi material dalam dunia pendidikan ini itu kan merujuk pada berbagai bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi salah satu aspek utama dalam material itu kurikulum. Jadi kurikulum itu berfungsi untuk sebagai pedoman dalam proses pembelajaran gitu. Biar supaya apa? Supaya menciptakan lulusan yang berkualitas. Nah, material ini juga mencakup sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran dalam kegiatan pembelajaran. Jadi dengan adanya kurikulum yang baik dan juga fasilitas yang memadai, jadi tujuan pendidikan itu bisa tercapai dengan baik. Yang keempat yaitu mesin. Nah, mesin di dunia pendidikan ini itu kan merujuk ke pemanfaatan teknologi sebagai bahan dan dalam proses pembelajaran gitu. Jadi di era pendidikan yang modern ini itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memanfaatkan teknologi itu. Jadi selain itu penggunaan teknologi ini juga membantu siswa mengembangkan keterampilan seperti berkomunikasi, berpikir kritis, dan juga berkreasi gitu sehingga mereka ini siap menghadapi tantangan di masa depan. Yang kelima yaitu metode. Nah, metode ini berkaitan dengan cara mengelola atau mengatur kinerja di lingkungan sekolah agar bisa berjalan dengan baik. Jadi metode ini itu digunakan untuk memastikan bahwa setiap proses pembelajaran atau apa itu berlangsung dengan tepat waktu gitu. Yang keenam yaitu pasar atau market. Nah, dunia pendidikan ini kan nggak berfokus ke penyediaan barang, tapi menawarkan jasa kepada masyarakat. Nah, jika jasa pendidikan itu yang diberikan itu berkualitas, maka masyarakat itu bisa menaruh percayaannya dan memilih layanan tersebut gitu. Bahkan masyarakat itu bisa menjadi pelanggan yang setia dan dengan senang hati dipromosikan gitu kepada orang lain. Jadi keberlangsungan dan eksistensi di lembaga pendidikan itu bisa tetap terjaga. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang paradigma manajemen pendidikan. Selebihnya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.